mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan saya hormati pengurus Inspirasi Muslimah yang saya cintai, adik-adik sekalian, Adik Ahmad, ya mungkin insya Allah nanti Adik Sabian bisa menyusul. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa berjumpa bersilaturahmi dalam rangka tahsin tilawah Quran. Serta salawat dan salam senantiasa berlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah nanti sampai ke yaumil kiamah kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama biasa kita baca doa belajar dulu, Adik Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kembali Al-Fatihah, Adik Ahmad. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih beberapa tempat ya Adik Ahmad ya. Masih beberapa tempat yang belum begitu belum sesuai dengan makhrajnya ya. Berarti ada beberapa tempat. Ini bukannya belum paham atau belum latihan, tapi memang sepertinya di sini karena hurufnya sudah bersambung ya, cuma perlu ketelitian ya, ketelitian dan konsentrasi aja lagi ya Adik Ahmad ya. Di ayat pertama itu lumayan bagus, sudah banyak perubahan dari sebelum-sebelumnya. Misal kita ulang lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi di ujung boleh kita panjangkan kalau di ujung ya sampai 6 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Jadi bis
Bis mengalir, bismillah. Ini lah pelafalan nama Allah ya, harfun jalalah itu dipanjangkan 2 harokat. Bismillahir, hirnya gede, hirroh, roh itu mengalir lagi, rohawa. Hirrahmanirrahim gitu ya. Terusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Coba alhamdulillahi rabbil alamin. Coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ingat yang di pertama alham. Alham, jangan alham, jangan kegedean ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ masih agak tebel h-nya, h. Jadi dipipihkan saja, dipipihkan, ditipiskan ya. Alham dan bersih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sekali lagi. Alhamdulillahi Nah, Rabbil Alamin. coba sekali lagi kayak tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, lumayan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di ihnya itu ini yang besar deh Ahmad. Ini yang jangan ya. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke ya, ingat sering ingat aja yang udah kita latih, yang udah kita pelajari ya. Jadi H dengan H itu. Sebenarnya udah ada Ahmad sudah banyak perubahan dibanding waktu awal gitu. Jadi karena kita kan sudah latihan. Jadi di situ sudah banyak yang berubah. Jadi alham gitu kan. Si soda so si suas. Jadi si sirotol ladzina an. Nah di sini nih yang agak belibet ya. Jadi sirotol ladzina an terus am ta'alaihim am
an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di situ ada ada am. Jadi bukan an'am tapi an'am. An'am. An'am ta'alaihim gitu. Nah, di situ boleh tuh diperhatiin lagi, diulang-ulang ya, ada Ahmad ya di situ. Soalnya kadang di situ agak-agak apa? Agak-agak kusut di situ sedikit kalau nggak diperhatiin dengan seksama, dengan teliti gitu ya. Jadi di situ kemarin sudah sampai di latihan makhorijulnya huruf sin kalau nggak salah ya, di Ahmad ya. Huruf sin kalau nggak salah. Huruf sod, zai, sin. Ya, jadi kita yang belum hurufnya itu huruf sin ya. Oke. Sin itu sama dengan sod dan zai. Ya. Jadi makhrojnya itu berasal dari ujung lidah menyentuh dinding gigi seri bawah. Dinding bagian dalam dari gigi seri bawah. Gigi seri bawah kita itu di sini kan. Jadi lidah kita menyentuh. Tapi nggak nempel banget, menyentuh, hanya sekedar menyentuh ya, menyentuh sedikit saja di dinding gigi seri bawah ya. Giginya. Jadi suara yang keluar dari apa namanya, dari atas melewati gigi seri atas dan gigi apa dan bawah di selah itu. Jadi sin, sasi suas. Coba. Sasi suas. Iya. Jadi sin itu dia sama sifatnya, ada yang sama ya sifatnya dengan huruf sod dengan huruf zai. Jadi dia mempunyai sifat sofir ya. Sofir itu samanya 3 huruf itu. Jadi dia mempunyai sifat apa namanya? Sofir. Ya, sofir itu apa namanya? Suara itu keluarnya terdengar seperti suitan burung. Ya. Tuh sifatnya suara menyerupai suitan burung. Ya, dinamakan sifatnya mempunyai sifat sofir. Di 3 huruf itu. Dan 3 huruf itu masih termasuk huruf yang berasal dari lidah, ya kelompok lidah, mau lisan. Nah, jadi itu termasuk huruf-huruf yang berasal dari kelompok lidah, ya. Coba as, is, us. As, is, us. Asa, isi, usu. Asa, isi. Ya, jadi ketika ada tasdid itu sifat sofirnya lebih kedengaran, lebih ketahuan ya. Jadi lebih ketahuan namanya. Jadi selain sifat sofir juga dia sifatnya itu hames ya. Hames itu mendesis dan juga mempunyai sifat apa namanya rokhawah, mengalir. Istifal ya, lidah itu cenderung lebih turun ke bawah ke pelataran, menghampar. Jadi istifal, makanya dia menghasilkan suara atau bunyi ya, suara atau bunyi itu tertipis gitu ya. Karena istifal. Terus infitah dan juga ismat. Ya. Infitah dan juga ismat. Itu sifat-sifat dari huruf sin. Jadi sasi suas. Coba sekali lagi. Sasi suas. Ya. Sasi suas.
Kali lagi. Sasi suas. Sasi suas. As is us. As is us. Asa isi usu. Asa isi usu. Sasa sisi susu. Sasa sisi susu. Begitu. Jadi sin gampang ya, sin ya, Ahmad ya. Jadi nggak diberat-beratkan, ringan aja, ringan mengalir ya, seperti biasa es. Kita bilang es, sasisu, sasisu. Jadi di ujung lidah kita itu di ujung atau apa namanya lidah paling ujung. Jadi ketiga huruf itu tadi ya, ya gitu. Huruf sin ya, cukup huruf sin. Terus kita ke latihan apa namanya, latihan iqra. Kita cari huruf sin. Sin ya. Di halaman, coba di halaman 15. Ya, silakan halaman 15. Sa, za, asa, zarosa, sahoza, hasaza, sahosa, sahosa, jazaro, sabata, jarosa, sahoza, zaho, zahada, sajasa, abatasa, jahaho, dajarozasa. Oke. Perlu dipertegas lagi ya, De Ahmad ya. Za. Coba za. Za. Nah, za. Coba. Za. Ya, za. Jadi sa juga begitu. Sa, za, asa, za, rosa, sa, khoza, hasada. Perlu dipertegas lagi ya. Sakhosa, jazaro, sabata, zarosa, sakhoza, zahada, sajasa, abatasa, jaha, khoda, zarozasa. Nah, perlu lebih ditegesin lagi ya huruf-hurufnya gitu. Jadi jangan sampai terdengar seperti huruf yang lain yang kita lafalkan atau yang kita sebut gitu. Coba diulang sekali lagi. Sa. Ya. Za. Zarosa. Sahoda. Sebentar. Kho. Ingat seperti ngorang-ngorok. Kho. Dan za itu di ujung lidah digigit sedikit ya. Coba diulang lagi. Sahoza, hasada, sahosa, jazaro, sabata, zarosa, sahoza, zahada, sajasa, abatasa, jahaho, dazarozasa. Zai dengan zal itu hampir sama terdengarnya, De Ahmad. Jadi daza roza sa, roza sa. Za itu za dengan za itu beda. Za, ada ro, ada za, ada za. Ada za, ada za. Nah, dua huruf ini nggak boleh sama ya, karena dia berlainan sifat, berlainan makhraj gitu. Nah, jadi harus dilatih, dibedakan antara zai dengan
zal ya. Itu PR-nya. Za. Kalau za itu za, tapi kalau zal za gitu. Ya, gitu ada Ahmad ya. Terus di sebelahnya halaman 16 boleh dibaca lagi. Sasha, Saasha, Sashasha, Zatasha, Shazasa, Darosa, Shataza, Zahasa, Osaba, Darasa, Tasha'a, Roshaza, Asada, Zahoza, Asasha, Shazaro, Osaza, Osada, Shazaja, Abatasa, Jaho, Dazarozatasha. Nah, kalau ngebedain huruf sin dengan shin udah bisa dibedain, sudah beda, itu udah terdengar bagus, lumayan bagus ya. Ada Ahmad udah bisa ngebedain sha. Nah, itu udah bisa. Tapi sebagian masih dalam pelafalannya, sebagian belum begitu pas. Sedikit sih, ada beberapa huruf aja. Nah, itu perlu diperhatikan lagi ya, bentar. Coba kita ulang lagi. Misalnya tadi di huruf sa dan sya itu sudah lumayan bagus. Sa-asya, sa-sya-sya, za-tasya, sya-za-sa. Nah, za dengan sa ini sama-sama di ujung lidah. Memang agak berat melafalkannya ya, karena dia huruf-huruf tipis ya, terlampau tipis, terlalu tipis. Tapi ya begitulah adanya, jadi kita perlu latihan terus belajar dalam melafalkan huruf-huruf tersebut, meskipun agak sulit ya, namanya kita dalam tahap belajar atau dalam tahap latihan. Syazata ya, di baris kedua itu diperhatikan ada Ahmad hurufnya ya. Syazata, sa sama za itu sama, dia di ujung lidah digigit sedikit. Ya, terus darosa, syataza, zaha. Nah, ha itu tipis, jadi jangan sampai keseret atau sama dengan huruf yang lain. Zahata, khosyaba, jarosa, sasya'a, rosyaza, hasada, zakhoza, asasya, syazaro, khosada, syazaja, abatasa, jahakho, dazaroza, sasya. Nah, gitu. Jadi harus teliti, harus diperhatikan dan pelan-pelan, jangan terlalu terburu-buru gitu. Boleh diulang sekali lagi, ada Ahmad. Sasha, Saasha, Sashasha, Datasha, Shadada, Shazasa, Darosa, Shataza, Zaasa, Osaba, Darosa, Sasha'a, Rosaja, Rosyaza, Roshaza, Asada,
Ja, za, Za, da, za, da, da, oza, koza. da, oza, asya, asasya, syazaro, osada, syazada, Ulang. Syazaja Syazaja, ja, syazaja. Syadaja Abatasya Jahako Jazaroza Sasya Da, roza, za. Jadi za itu harus jelas. Za, da, za, za, sa, sya. Pelan-pelan gitu. Coba diulang lagi. Yang mana Pak Ustadz? Da, za, roza, sa, sya. Zaroza Sasya. Ya, jadi harus pelan-pelan. Teliti, diusahakan dulu betul ya. Jadi nggak perlu terburu-buru. Gitu. Untuk latihan ikro'nya kita coba lagi sedikit di apa namanya itu kemarin indeks. Coba sekali lagi indeks biar lebih lebih mantap lagi. Coba dibuka indeksnya yang huruf-huruf hijaiyah. Sudah? Sudah Pak Ustadz. Ya, dibaca pelan-pelan. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, ta, zo, ain, koin, fa, of, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Oke, itu udah jauh banyak perubahan. Sudah bagus. Paling ya sedikit-sedikit lagi. Ingat jangan ditambah imbuhan huruf aja ya. Ha, hamzah, ya, alif, ba, ta, sa. Ingat di sa nih. Ingat di sa. Sa yang hati-hati ya. Ha juga masih sedikit. Kalau jim perlu penegasan aja. Zai perlu ditegasin lagi. Ya, perlu diperjelas lagi. Zai, ya. Sin, ja. Nah, itu huruf-huruf yang sebetulnya lebih gampang dibanding huruf-huruf yang lain. Ya, cuman perlu diperjelas lagi. Ya. Kof itu di dalam di pangkal lidah. Cuman sudah bagus, Ade Ahmad sudah bagus dan banyak perubahan. Seperti perlu penegasan lagi fa pakai F ya, fa. Ro lebih cenderung tebal dan takrir, sifatnya takrir atau bergetar namun nggak boleh terlalu berlebihan. Cuman yang perlu dilebihin lagi latihannya itu di huruf-huruf yang tipis ya, Ade Ahmad ya. Zal, sa, bukan sa, tapi sa, zal, sa, zal ya, itu yang perlu. Terus kho itu lebih apa namanya, lebih ngorok lagi, suaranya lebih kasar ya. Kof itu lebih harus terdengar di dalam atau di pangkal lidah, harus terdengar lebih berat ya, gitu, karena dia sifatnya termasuk huruf-huruf yang apa namanya, istilah ya, yang pangkal lidah kita itu terangkat ke atas, jadi dia terdengar agak berat itu ya. Lebih ini lagi, tapi Ade Ahmad udah banyak perubahannya ya, lebih rajin lagi, lebih giat lagi, dilatih sendiri ya, dibaca sendiri.
Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini ada Ahmad ya latihannya. Insya Allah nanti pertemuan mendatang kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sore, mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, dah. Ngapain?